kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan saat ini. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan jangan membuat patung atau gambar apapun untuk disembah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yesaya 40 ayat 12-25. Pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 30-31 dan Markus 7 ayat 14-37. Ayat emasnya yang terambil dalam Keluaran 20 ayat 4, demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ingin disampaikan teks ini ialah keunikan, kekuasaan, dan keagungan Allah Israel dibandingkan dengan seluruh ciptaan dan berhala manapun. Firman ini disampaikan kepada Israel, khususnya Yehuda, yang sedang berada dalam pembuangan dan yang akan diangkut pada periode berikutnya. Saat itu mereka sering memiliki perasaan yang keliru, seperti bahwa mereka kecil di hadapan bangsa-bangsa lain. Mereka telah ditinggalkan oleh Allah untuk selamanya, dan Allah mereka tidak sekuat jika dibandingkan dengan Allah bangsa-bangsa lain. Firman ini disampaikan untuk meyakinkan mereka supaya lebih percaya kepada Allah pencipta alam semesta yang berdaulat penuh atas perjalanan sejarah dunia, serta yang telah memilih Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi nenek moyang mereka. Beberapa pokok penting yang akan dipelajari dari teks ini sebagai berikut. Yang pertama, Allah penguasa atas seluruh ciptaan, dalam ayat 12. Allah berdaulat penuh atas seluruh ciptaannya. Dia yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ia juga yang mengaturnya berdasarkan kuasa dan kehendaknya. Dengan demikian, rotasi semua planet pada jagat raya ini berjalan secara teratur. Ia yang mengendalikan alam semesta di bawah kemahakuasaannya yang tidak terhitung kemampuan rasio manusia. Samudra, laut, tanah, dan pegunungan terlihat besar bagi manusia, tetapi kecil di pemandangan Allah alam semesta. Sebelumnya, ia telah merancang dasar, harmoni, dan kelanjutan alam semesta dari waktu ke waktu, supaya berjalan secara teratur dan berkelanjutan sampai pada waktunya nanti berdasarkan kehendaknya. Lalu yang kedua, Allah tidak memerlukan penasehat dalam ayat 13-14. Hikmat Allah melampaui segalanya. Allah tidak membutuhkan pengajaran dari siapapun. Pengetahuannya sempurna atas segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan nasihat untuk menjalankan kedaulatannya, untuk merencanakan, mencipta, dan memelihara langit, bumi, dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Ia tidak bergantung kepada siapapun, kecuali karena hikmat, pengetahuannya, dan kehendaknya yang sempurna. Justru manusia yang perlu berharap dan bersandar sepenuhnya kepadanya yang maha mulia. Hanya dengan demikian, manusia dapat menyadari kehadirannya di bumi yang telah Tuhan ciptakan ini. Lalu yang ketiga, setiap bangsa kecil di pemandangannya dalam ayat 15-17. Manusia sangat berarti di pemandangannya, karena manusia adalah sasaran utama kasih-Nya. Ia mencipta manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ia memberikan potensi kepada manusia untuk berpikir, berkehendak, dan bermartabat jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ia mengangkat manusia menjadi rekan sekerjanya untuk menata bumi ini. Tetapi kekuatan orang-orang yang congkak terhadap sesamanya terlalu kecil di pemandangannya. Nimrod yang mencari nama di hadapan Tuhan dikacaukan oleh kuasanya yang tidak terkira. Kuasa Firaun di Mesir yang memperbudak umatnya sangat kecil di hadapannya. Karena itu,
merendahkan hati di hadapannya, menggantungkan segala harapan hanya kepadanya, dan menjalani masa kehidupan berdasarkan firman-Nya adalah landasan kehidupan yang paling tepat untuk menjalani hidup bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada manusia. Lalu yang keempat, Allah Israel tidak tergambarkan dengan apapun dalam ayat 18-20. Kitab Yesaya ditulis antara tahun 745 dan 680 sebelum Masehi dalam Alkitab Rainbow tahun 2007. Lebih kurang 700 tahun sebelumnya, Tuhan telah berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya demikian. Jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai apapun untuk disembah. Dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Tidak dengan satu hal pun manusia dapat menggambarkan Allah dan kuasanya. Dengan kuasa mana manusia untuk disandingkan dengan Allah? Tidak ada, karena selain Allah, semuanya adalah ciptaan. Sampai kapanpun ciptaan tidak akan pernah setara dengan yang menciptakannya. Allah adalah pencipta yang agung, karena keagungannya Ia mencipta manusia segambar dengan Allah. Kesegambaran itu manusia diberi potensi untuk mencipta, tetapi apa yang dicipta oleh manusia tidak dapat mencipta lagi. Karena itu, manusia tidak dapat menggambarkan Allah dengan apapun. Karena itu Ia berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Lalu yang kelima, Allah bertahta di atas dunia dalam ayat 21-24. Apa yang dimaksud dengan bertahta? Bertahta artinya menjadi raja atau berkuasa dan atau memerintah. Allah berkuasa dan berdaulat penuh atas bumi. Tidak terdapat sejengkal lokasi pun di bumi ini yang luput dari cakupan pemerintahan Tuhan. Sekuat apapun militer yang terdapat di bumi ini akan takluk di bawah pemerintahannya. Kekuasaan pemimpin negara manapun akan berakhir pada suatu saat, tetapi pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Allah berdaulat penuh atas penguasa dunia ini. Dialah yang mengendalikan perjalanan sejarah dunia berdasarkan kehendaknya. Tidak satu penguasa manapun yang luput dari kendali dan kuasanya. Lalu yang keenam, Allah tidak memiliki versus yang sebanding dalam ayat 25. Dengan apa manusia yang terbatas menyampaikan diri dengan kuasanya? Tidak ada. Dialah yang merancang langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang meletakkan dasar untuk segala sesuatu yang terdapat pada alam ini. Dialah yang mencipta segala sesuatu. Dialah yang mengatur proses perjalanan semua planet yang terdapat pada alam raya ini. Dialah yang mengatur segala sesuatu supaya berjalan berdasarkan porosnya. Dialah yang mengatur segala sesuatu supaya berjalan secara harmoni. Adakah manusia yang berencana untuk meniadakan kuasanya? Ketika terdapat manusia berpikir ke arah itu, ia telah tertiup angin dan jatuh ke bumi, karena manusia berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi tanah. Karena itu, selama hayat di kandung badan, muliakanlah Dia dengan segenap hati. Hanya melalui jalan itu manusia memperoleh hidup kekal bersamanya. Sebagai penutup, marilah kita dengan rendah hati menguji cara kita menyembah Allah. Apakah ibadah kita dibentuk oleh firman-Nya ataukah oleh selera, kebiasaan, dan imajinasi kita sendiri? Allah yang begitu agung, tidak tergambarkan, dan berdaulat atas segala sesuatu layak disembah bukan menurut kehendak manusia, melainkan menurut kehendaknya sendiri dengan hormat, takut akan Dia, dan ketaatan yang lahir dari iman. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini ya Bapa. Kami tahu dan kami yakin dan percaya ya Bapa, hanya Engkaulah juru selamat kami. Tidak ada Allah lain, tidak ada benda-benda apapun yang layak kami sembah. Hanya Engkau Bapa yang layak kami tinggikan, layak kami sembah, layak kami agungkan ya Bapa. Tidak ada hal apapun yang menandingi Engkau ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.